Setiap gadis mungkin pernah membayangkan cinta dan pernikahan yang indah. Namun tidak semua pernikahan sesuai dengan hati dan mendapat restu. Bungo, cincin ini cincin kawinnya? Ini adalah belenggu. Pewaris keluarga Mo Yunsheng, punya kekasih baru, bertemu di bar larut malam. Rumor pernikahan rahasia kembali menghebohkan. Dazar anak durhaka. Kakek, Kamu segera pulang. lu Sisi. Kamu lagi bikin masalah apa? Kenapa kamu kembali? Kapan aku kembali? Haruskah aku lapor dulu? Kita bicara lagi nanti, setelah kamu tenang. Berhenti berpura-pura mulia. Kamu mendatangi kakek hanya untuk mengadu, kan? 2 minggu sekali nggak cukup. Sekarang aku kasih, kamu nggak mau. Kamu juga punya wajah yang berbeda. Mo Yunsheng, lepaskan aku. Alat pemanasan tempat tidur tidak punya hak untuk menolak. Sudah 3 tahun. Walaupun pernikahan ini bukan keinginan. Bisakah kamu menghormati saya? Hormati. Wanita berbisa dengan trik licik. Masih berharap hormat dari orang lain. Sejak 3 tahun lalu kamu mencelakai Bening. Rasa yang ada padamu hanyalah benci. Lepaskan aku. Ia istrinya. Bukan aku, Su Bening, sinar bulannya. Mimpi buruku. Krisis keuangan Lu diselamatkan oleh pernikahan dengan keluarga Mo. Mo Yunsheng. Ternyata kamu. Tolong. Sisi. Apa kamu lakukan? Aku dengar ada seseorang di dalam. Ada listrik di dalam, guru tidak membolehkan masuk. Aku akan mencari guru. Ashui, Benning. Mengapa Bening belum kembali? Ah sudahlah, tidak peduli. Kakak. Apa kamu baik-baik saja? Saya pikir pernikahan ini adalah hadiah dari Tuhan agar kita bisa bertemu lagi. Tapi ternyata, Kakek. Lu keluarga ingin menyelamatkan diri, mengapa harus mengorbankan pernikahan? Saya hanya akan menikahi Bening. Sifa orang qui lui argasu. Aku yang paling tahu. Kalau kamu tidak menikahi Sisi, perempuan dari keluarga Su, aku tidak akan peduli. Su Bening. Kamu adalah Lu Sisi. Kamu adalah Lu Sisi. Aku jujur padamu. Aku sudah punya seseorang di hati, menikah denganku. Sebaiknya menyerah. Apa sih yang kamu bicarakan? C'est pas main ta maf qui pada Sisi. Kakek, dendam antara keluarga Mo dan keluarga Su. Kenapa harus melibatkan kami, jika Anda harus memisahkan kami? Aku tidak lagi bermarga Mo. Curant Aja. Kakekmu. Jangan marah, nanti sakit. Lihat, Sisi tetap berbakti. Jangan berpura-pura jadi orang baik. Ada apa ini? Keluarga lu memang hebat sekali. Kalau ada apa-apa sama Bening, aku menginginkan nyawamu sebagai ganti. Tidak pernah terbayang. Aku pikir ini adalah jodoh yang baik. Ternyata malah merebut cinta. Karakter utama cerita adalah orang yang aku cintai. Dan teman terbaikku dulu.
Bola ini milikku. Ini, Terima kasih. adik. Ada apa? Kamu tahu siapa pemilik jepit rambut ini? Dia menyelamatkanku. Namanya Su Bening. Terima kasih, aku pasti akan menemukannya. Bening, kau telah menyelamatkan nyawaku. Semua yang menyakiti kamu, akan saya buat mereka membayar harganya. Kapan Bening menyelamatkan Mo Yunsheng? Tuan Mo. Ini semua ulah Lu Sisi. Dia hanya menyuruhku memberi pelajaran kepada Nona Su. Saya tidak dapat mengendalikan, saya benar-benar tidak Dia memfitnah saya. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Pakemo. Saya punya catatan transfer. Lu Sisi, bukti sudah jelas. Kamu mau berdalih apa? Pergi, Itu tidak mungkin. Lu Sisi. Sejak kecil kamu tidak ada orang tua yang membesarkan. Ternyata memang watakmu buruk. Demi mengandalkan keluargamu, segala cara licik berani kamu lakukan. Mo Yunsheng, kamu harus minta maaf padaku. Jangan berpura-pura jadi orang mulia di sini. Kamu melakukan segalanya untuk menikah dengan keluargamu? Wanita yang selalu menawarkan diri. Kalau tidak ambil, rugi. Apa maksudmu? Lu Sisi. Aku akan membantumu. Aku akan membiarkan kamu merasakan bagaimana jadi Nyonya Mo. Berikan penderitaan yang dialami oleh Bening. 1000 kali lipat akan aku balas padamu. Akhirnya setuju untuk menikah. Karena keluarga Lu, dan karena aku mencintainya. Kupikir waktu menunjukkan hatinya. Hidup bersama setiap hari. Cepat atau lambat Mo Yunsheng akan mengerti siapa aku. Tak kusangka. Berita terbaru. Pernikahan Mo dan Lu, grup Lu saham jatuh. Bangkit dari keterpurukan. Terima kasih semua. Telah datang ke pernikahan saya. Sekarang pengantin pria bisa mencium pengantin wanita. Lu Sisi. Apapun yang nanti dihadapi, itu pilihanmu sendiri. Cara kejam untuk membalas dendam seseorang. Membuatnya hampir berhasil. Mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan selalu tinggal sedikit lagi. Keluarga Lu resmi melewati masa sulit. Berjalan di jalur yang benar. Periode pernikahan 3 tahun berakhir. Harap kamu mengikuti kesepakatan. Jangan main trik. Pikir aku ingin mengandung anakmu? Lebih baik memang. Aku sudah terbiasa dengan kebenciannya. Tapi kenapa? Hatiku masih terasa sakit. Bawa Ki Song ke sini. Tidak heran disuruh ke sini, Mo Yunsheng. Semakin melampaui batas. Setelah 3 tahun bersama, dia tidak tampak seperti orang yang akan membahayakan nyawa. Dokter Qi. Hari ini bukan pemeriksaan rutin. Kenapa kamu datang ke sini? Aku pergi bisnis lusa, datang sehari lebih awal. Bumo, perutmu sangat lemah. Jangan minum obat terlalu kuat lagi. Misalnya, pil KB. Saya mengerti. Berikan obat memulihkan tubuhmu. Salep ini bisa menghilangkan memar. Terima kasih. Kamu tahu. Dia sudah kembali. Siapa? Berita terbaru, Mo Yunsheng dan Su Beining berciuman. Cinta lama kembali.
Beining. Kenapa kamu kembali? Kenapa? Tidak menyambutku? Enggak kok. Aku cuma bilang. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku sebelumnya biar aku bisa jemput kamu? Aku mau kasih kamu kejutan, kan? Iya sih. Senang saat kamu balik dari Benin. Tapi kenapa? Rasanya nggak sebahagia itu. Kamu bilang, sebenarnya Tuan mau suka siapa sih? Orang berstatus seperti mereka. Ngomongin cinta kayak gitu. Itu cuma soal siapa yang membawa ke atau siapa yang bikin nyaman. Ya sudah sama dia saja. Betul. Sisi. Dengar belum? Mantan pacar mau kembali. Aku tahu. Yang kecelakaan 3 tahun lalu, luka parah, misu kan? Gosip kamu luas banget, detail sekali. Tentu, pernikahan ini hampir berakhir, aku tetap istrinya. Istri yang tidak bisa dilihat terang-terangan. Sissy. Nama lengkap Nona itu siapa ya? Su Beining. Tidak perlu kerja lagi ya. Sebenarnya mau apa dengan Beining? Bilang apapun tidak percaya, kenapa masih bertanya? Aku selalu perhatikan kamu. Jangan harap bisa sakiti Beining lagi. Kamu pergi lihat dia. Aku takut musuhnya orang lain yang bertindak. Bening itu polos dan baik hati. Kau pikir dia sama seperti kamu? Aku memang tidak sama dengannya. Apa kamu peduli padanya? Tampaknya 3 tahun perjanjian pernikahan yang akhirnya akan benar-benar berakhir. Aku datang mengambil hadiah yang kau bilang diberi padaku, jadi begini. Samar-samar. Melihat seorang wanita masuk ke kantor dengan mencurigakan. Sepertinya. Sepertinya siapa? Su Bening. Lama tidak bertemu. Sisi, aku mau cari guru. Sepertinya siapa? Aku gak berani bilang. Berikut salah lihat. Jangan takut. Aku ada di sini. Tak ada yang berani mengganggumu. Pernah ke kantormu, antar dokumen. Kamu tidak ada, jadi tinggalkan dokumen lalu pergi. Kalau kamu tidak bisa cek kameranya. Kamera dari jam 2 sampai 3 sore rusak. 3 tahun tidak bertemu. Aku sudah memaafkanmu karena menyakitiku. Mengapa kau tidak membiarkanku pergi? Permohonan maaf kepada Benin. Aku bilang aku tidak melakukannya. Kamu punya perilaku buruk. Tidak mungkin untuk mempercayaimu. Ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sangat panas. Taruh air dingin sepanjang pagi, kok masih bisa bikin kamu benar-benar ajaib. Dia juga bohong. Apakah dia bisa dikatakan berperilaku buruk? Aku hanya salah bicara sebentar. Tidak penting. Sekarang bisa minta maaf. Karena aku hanya minta maaf untuk hal yang aku lakukan. Lu Sisi. 3 tahun hampir habis. Aku tidak mau lanjut menemani. Pak Mo, luangkan waktu. Mari kita mengurus perceraian. Bu Sisi. Kau tetap sombong seperti biasa. Lebih memilih hancur daripada mengalah. Tidak tahu cara. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa melawan aku. Kinshi. Lihat ya. Kamu harus bantu aku balas dendam. Masalah ini tidak ada bukti nyata. Lebih baik berhenti saja. Tapi itu pakaian yang kamu beli khusus buat aku. Aku akan belikan yang baru. Yun Sheng berpihak padaku. Karena Lu Sisi, tidak mungkin. Harus segera menyingkirkan dia. Beining. Apa yang terjadi, Benin? Semua terserkamu. Lin asisten, pakaian Tuan Mo kotor.
Di ruang istirahat, lorong kedua, rak ketiga. Tolong ambil jas untuknya. Baik. Dia seharusnya tidak ingin melihat saya sekarang. Anda benar-benar teliti. Hanya berpikir terlalu banyak sendiri. Aneh. Kenapa akhir-akhir ini terasa sangat lelah dan sering ingin muntah? Kamu selalu merawat orang lain dengan baik. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Kak Wenyu, kenapa kamu datang? Itu Mo Yunsheng yang melakukan. Bukan, itu aku sendiri yang tergores. Benarkah? Aku tahu kamu tidak akan mengaku. Lupakan saja. Lukanya sangat dalam. Saat disinfeksi akan sangat sakit. Aku harap kau bisa menjerit dan menangis. Dengan begitu, aku bisa berbagi beban denganmu. Kau selalu menanggungnya sendirian. Dengan identitas apa kau mendampinginya? Montag Yunsheng. Kau berani datang. Lepaskan aku. Dulu kau bersikeras menikahiku. Sekarang bilang lepaskan. Sisi memintamu lepaskan dia. Ada yang spesial di sini. Tentu saja lebih berani. Wenyu bicara soal pekerjaan dengan saya. Betul. 3 tahun sudah berlalu. Saya datang menjemput dia hari ini. Apa hakmu membawa dia pergi? Yunsheng. Minum air dulu. Jangan ganggu saya. Montag Yunsheng, aku kasih tahu kamu. Kalau kamu gak baik sama Sisi, 3 tahun lagi jadi pilihan pertamanya, bukan kamu. ngerti gak? Apa hakmu buat bawa dia pergi? Karena aku lebih pantas mencintainya daripada kamu. Cuma mengandalkan cinta. Kayaknya gak cukup. Kalau kamu tidak mencintainya, kenapa tidak membiarkannya pergi? Tidak mau membiarkan. Kamu bisa lakukan apa padaku? Kamu. Sisi. Minggir. Ini adalah apa yang terjadi. Selamat Bumo, Anda hamil. Bagaimana mungkin? Saya sudah minum obat setiap kali. Mengapa bisa hamil? Menurut dugaan saya, usia kehamilan sekitar 3 minggu. Apakah itu karena waktu itu? Tenang saja. Saya tidak akan memaksa Anda. Perceraian normal. Anakku aku bisa mengasuh sendiri. Anakku, kenapa kamu yang mengasuh sendiri? Kupikir kamu akan bertanya pada bagaimana kamu tahu anak itu milikmu. Aku sangat mengenal dirimu. Termasuk kepribadianmu. Bukankah kamu tetap berpikir aku yang menyakiti Su Beining? Lu Sisi hamil. Ini tidak mungkin. Ayah. Kamu pergi terlalu lama. Aku hampir lupa wajahmu. Ingat waktu kecil. Kamu bilang terima kasih karena memilihmu sebagai ayahku. Tapi seharusnya aku yang berterima kasih. Harapanku bisa bersamamu lebih lama, aku bisa belajar jadi ayah yang baik lebih cepat. Ayah, apa yang kamu lihat? Aku melihat kakekmu. Tidak. Anak kecil dari mana? Sayang. Lihat ayah sedang ngapain.
Nak, apa aku benar-benar akan punya anak? Bayi, kamu bilang, apakah kamu akan mengubah hubungan kita? Ayahmu benar-benar ingin mempertahankanmu? Su Bening, kenapa kamu datang? Tentu saja untuk peduli padamu, dan peduli pada anakku yang akan datang. Tentu saja peduli padamu dan peduli pada anakku yang akan datang. Anakmu? Yunsheng belum memberitahumu? Demi anak, kamu bisa tinggal sementara. Setelah anak lahir, tidak ada hubungan lagi denganmu. Sedangkan aku akan menjadi ibu anak itu. Kalian bermimpi. Hamil memang cerdas. Bisa jadi Nyonya mau lebih lama setahun. Tapi Sisi, yang dicintai Yunsheng adalah aku. Cepat atau lambat kamu akan pergi. Kado ini aku taruh di sini. Kamu harus baik-baik menjaga anakku nanti. Tak ada yang bisa mengambil anakku. Aku terlalu tahu, sakitnya dibesarkan oleh orang tua yang tak cinta anak. Karena dia tidak sungguh-sungguh menyambut anak ini. Sayang, ibu akan membawamu pergi. Lu Sisi. Cepat lepaskan aku. Mo Yunsheng, Tanpa izin dariku, siapa yang membolehkanmu pergi? lepaskan saya. Apa yang kamu mau lakukan? Saya hamil. Kamu tidak boleh menyentuh saya. Seperti ini aja. Mau gimana lagi? Dulu kamu gak pernah memelukku begini. Jangan berpikir aneh-aneh. Aku cuma takut seseorang kabur tengah malam bawa anakmu. Kalau gak nyaman, aku bisa cari tali. Gak perlu, begini aja cukup. Pelukan ini. Aku sudah memikirkan ini bertahun-tahun. Sayangnya, sekarang benar-benar tiba waktunya dan memang harus pergi. Kalau kamu belum mau tidur, kita bisa lakukan hal lain. Tidak perlu. Lu Sisi, karena anaknya bersikap lembut sementara pada kamu tidak boleh lemah hati. Pertama kali aku naik mobilmu. Selama kamu mendengarkan. Nanti ada banyak kesempatan. Lia, jaga ibu. Setelah selesai, kirim sopir untuk menjemput. Bec, pakmu. Sayang, bilang selamat tinggal ke ayah. Ibu. Maaf Lia. Teknisi nomor 1. Meninggalkan pekerjaan saat jam kerja. Rasanya tidak baik. Saya ingin merasakan kehidupan. Bukannya kamu pergi ke perusahaan? Saya juga ingin merasakan kehidupan. Sekarang sudah selesai merasakannya. Bisa kembali, kan? Pelayan. Apakah kalian punya makanan kuat rasanya? Ini terlalu hambar. Saus pedas juga Ada. Saya sudah minta dapur untuk buatnya lebih ringan, baik untuk kesehatan. Ternyata kamu peduli dengan kesehatan saya. Tidak peduli dengan suasana hati saya. Pelayan, ke sini. Halo, Pak. Tolong hidangkan hidangan khas dengan rasa lebih kuat. Baik, Pak.
Makanlah. Aku ke kamar mandi. Aku ke kamar mandi, kamu ikut? Kalau kamu bekerja sama dengan baik, jangan lagi berpikir untuk kabur, aku juga tak perlu repot mengawasimu. Bekerja sama, ya. Aku tidak percaya. Maaf. Ada orang di dalam? Tidak terlalu perhatikan. Istri saya hamil. Seorang mungkin tidak terlalu nyaman, bisa bantu jaga dia? Baiklah. Terima kasih. Lu Sisi. Mo Yunsheng, kamu perhatian. Meski tidak tahu letak kesalahan. Ada anak ini yang tertinggal. Sudah tahu semua dia lakukan demi anak, tapi merasakan kebaikannya padaku. Kenapa hati berbunga? Sebenarnya, aku selalu ingin menjadi ayah yang baik. Cuma sebelumnya aku tidak yakin. Apakah aku mampu memikul tanggung jawab sebagai ayah? Tidak ingin terlalu banyak urusan denganmu. Meski tidak tahu di mana salahnya. Tapi karena dia sudah hadir, tidak ada alasan untuk mengusirnya lagi. Dan aku bisa ditinggalkan kapan saja, kan? Kalau begitu saya tidak sungkan lagi. Tante, Anda baru pulang dari luar negeri. Saya kangen sama Anda. Bening, aku khusus bawain sarang walet untukmu. Kamu kurang sehat. Harus rajin minum. Ayo, masuk ke dalam. Siapa yang ambil sarang waletku? Itu khusus buat Bening. Saya minum. Siapa yang kasih kamu keberanian? Tentu saja Yunsheng. Dia bilang saya sering pingsan, khawatir kesehatan saya buruk, dan suruh saya rajin minum. Kalau sudah diminum, ya sudah, beli lagi saja. Sejak kapan kamu membela dia? Bukankah kalian mau bercerai? Aku berubah pikiran. Ikut aku. Kapan kamu akan bercerai dengan Lu Sisi? Kapan kamu akan bercerai dengan Lu Sisi? Sisi sekarang hamil. Aku belum bisa berpisah darinya sekarang. Lalu bagaimana dengan aku? Maafkan aku. Maaf itu artinya apa? Kamu mau meninggalkanku demi anak itu. Bukan demi anak itu. Juga demi... Jangan bicara lagi, berapapun lama, aku akan menunggumu Yunsheng. Tanpamu aku tak bisa hidup. Sisi. Yunsheng, jangan pergi. Bening, kita bicarakan nanti. Mengikat hati pria dengan anak. Bagaimana kalau tidak ada anak ini? Kakak pertama kali datangkan. Ayo minumlah, ayo minum. Minumlah, aku tuangkan untukmu. Aku tidak bisa minum lagi, Kak. Benar-benar tidak bisa minum lagi. Cukup belum? Apa? Boleh kamu nikmati, aku tidak bersenang-senang? Kamu sekarang bagaimana? Masih berani minum alkohol? Ini minuman ringan, coba kamu cicipi jika tak percaya. Apa maumu? Kesabaran orang ada batasnya. Jika batasku tercapai, aku akan gila. Kalau tak suka, biarkan aku pergi. Kesabaranku ada batasnya. Kalau pakai trik kecil ini lagi, aku tak keberatan membawamu ke rumah sakit jiwa. Saat itu, kamu jadi benar-benar remuk. Tak ada kebebasan, tak ada harga diri.
Anak yang lahir langsung dibawa pergi, kamu tak akan pernah melihatnya lagi. Mo Yunsheng, apa kamu benci aku? Tentu saja. Yang duduk di sampingku. Seharusnya bukan kamu. Bukankah begitu? Aku mengerti. Sisi. Kamu menghubungi aku. Terakhir kamu pingsan, aku khawatir. Tapi Mo Yunsheng mengitari kamu ketat. Aku tidak bisa menghubungi kamu. Kakak Wen Yu. Aku hamil. Kamu bilang apa? Aku bilang aku hamil. Jadi maksudmu? Demi anak ini, Batalkan per Yan Yan Cerai 3 tahun. lanjutkan hidup dengan Mo Yunsheng suami istri? Tidak, sebaliknya. Aku berharap kamu bisa bantu aku. Kamu mau aku lakukan apa? Ingin menjaga anakku, tidak ingin dia jatuh ke tangan orang lain. Baik. Aku berjanji padamu Sisi. Berharap bisa bawa aku dan anak pergi. Aku berjanji padamu. Aku akan memperlakukan anak ini seperti anakku sendiri. Aku akan segera mengatur. Jangan biarkan Yunsheng. Tenang saja. Nyonya Mo, m'embuage Angie un tuc Pemerixan qui a Milan Harini, Jamberapa akan datang? Hampir sampai. Ok. Halo. Saya punya janji dengan Dr. Ki. Dokter Ki ada seminar. Keluar. Saya menggantikannya. Silakan berbaring di sini. Sebelum pergi, harus bertindak normal agar Mo Yunsheng tidak curiga. Sayang, ibu pasti akan membawamu pergi. Jangan lihat ponsel, ngobrol yuk. Yang kami bicarakan terakhir kali, tentang saya dan Lu Sisi. Susah kamu temani aku. Kenapa lagi-lagi Lu Sisi? Beining, ada sesuatu yang harus aku jelaskan padamu. Apa yang kalian lakukan? Ada apa ini? Obat biusnya, dia bang. Janji pemeriksaan kehamilan, bukan operasi. Lepaskan aku. Aku sudah memutuskan. Lu Sisi. Saya punya cerita Lu Sisi. Anda ingin menyerah demi Lu Sisi. Kamu memperlakukan mereka seperti Orang tidak memberitahu Anda segalanya. Apa artinya? mendengar dari orang lain. Gadismu punya anak dengan pria asing di luar sana. Keduanya bertemu secara pribadi. Temanku memberitahuku. Xiao Wenyu. Lepaskan aku. Apa kalian mau? Mencuri barang orang lain. Balikin saja barangmu. Kamu dari Subening? Itu nggak penting. Operasi Pengangkatan Rahim akan segera selesai. Tidak, anakku. Tolong jangan. Anak itu milikku. Orang luar ngomong sembarangan. Urusan hukum akan menangani. Tapi Bumo sudah percaya. 2 hari ini bersiap-siap untuk tes DNA. Ibuku sudah tahu. Ibu takut kamu repot, ingin lakukan secara pribadi. Enggak perlu sebenarnya. Itu belum pasti. Ibu baru aja kontak orang tes DNA. Lu Sisi langsung pesan operasi aborsi. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Aborsi apa? Rumah sakit ini dibuka temanku. Kalau tidak, kita semua akan dibohongi oleh Lu Sisi sampai sekarang. Lu Sisi. Pertunjukan bagus dimulai. Mana orangnya? Cepat, kamu pergi ke sana. Kamu ikut aku. Buru-buru temukan dia. Jangan, bertahanlah, anakku, jangan.
Yun Sheng, tolong aku. Bayi. Lihatlah, Mama. Yun Sheng, Mama sudah bangun. anakku. Ya. Biarkan Mama memeluk sebentar, ya? Ah. Yun Sheng, Mbak Ining ingin membunuh anak kita. Semua sudah terungkap. Semua ini rencanamu sendiri dan ingin menyalahkan Mbak Ining. Saya rencanakan. Rumah sakit salah jadwal, mencatat operasi aborsi kamu sebagai operasi pengangkatan rahim. Bikin ribut besar. Tapi hasilnya hampir sama. Anak hilang. Kamu puas kan? Anak, Selamat satu nyawa, sudah puas. anak. Bukankah kamu ingin pergi dengan Xia Wenyu? Sekarang terserah kamu. Kamu sudah tidak berguna. Aku tidak pernah janji untuk aborsi. Aku benar-benar hanya pergi ke dokter Qi untuk periksa kehamilan. Dokter Qi. Sekarang kamu belajar menghubungi orang di sekitar saya untuk berbohong bersama. Aku benar-benar tidak. Lu Sisi. Sebenarnya hatimu terbuat dari apa? Bahkan anak sendiri pun dibunuh. Kamu pikir melukai anak itu akan melukai saya? Memberitahu kamu. Ini adalah taruhan terakhir kamu. Kamu sendiri yang menghancurkan semuanya. Yun Sheng. Tidak berniat menyakitimu. Apalagi menyakiti anak kita. Aku lebih dari siapapun ingin melindunginya karena aku ingin mempertahankanmu. Sekarang terlambat untuk berkata apapun. Sudah dilakukan, jangan menyesal. Kenapa kamu tidak percaya aku tidak melakukannya? Karena pernikahan kita adalah penipuan paksaan. Jadi tidak peduli berapa banyak saya lakukan, selalu dianggap salah. Berniat jahat. Benar begitu? Bukankah begitu? Jangan bilang. Kamu mencintai aku. Lihatlah. Tubuhlah yang jujur. Yang aku benci adalah mulutmu yang selalu berbohong. Aku tidak pernah berbohong. Sejak lama aku mencintaimu, tapi kau memberikan semua cinta dan kesabaranmu kepada Subening. Kalau begitu, saat aku tidak ada, kenapa tidak pergi menemuinya? Aku bukan penggantinya. Kau salah. Kau selalu jadi penggantinya. Mo Yun Sheng. Apa kau suka memungut sampah saat kembali mengangkatku? Bagaimana kamu mengaturnya? Seharusnya operasi sudah selesai. Bagaimana orang bisa kabur? Dosis anestesi tidak cukup. Saat perpindahan, jalan macet, jadi tertunda sebentar. Orang itu kabur lebih awal. Kamu selalu punya alasan. Jika ada kejadian tak terduga lagi, kamu tahu konsekuensinya. Jangan khawatir, Pak Su, semuanya sudah diatur. Ini hanya kecelakaan medis, pengganti kita juga dibungkus rapat, terekam di kamera rumah sakit. Di luar sana, dia bilang sendiri bahwa dia akan pergi ke rumah sakit untuk aborsi. Baguslah. Meskipun kali ini kita belum sepenuhnya menghentikan Lu Sisi. Tapi berdasarkan pemahaman saya tentang Mo Yun Sheng, seharusnya sudah cukup. Tak menyangka keluarga Su bisa punya pengaruh sejauh ini. Hari itu aku pergi untuk keadaan darurat. Saat aku kembali, kamu sudah pergi. Kamu kirim pesan kita bertemu lain kali. Tak disangka saat itu, kamu sudah dibius. Diselundupkan keluar rumah sakit. Hanya kamu yang masih percaya padaku. Tidak ada ibu yang rela menggugurkan anak sehat. Saat masih mencintai ayah anak itu, aku akan bantu menjelaskan pada bosmu. Tidak perlu. Sudah tidak ada gunanya. Aku baru pergi dari rumah sehari. Kenapa kalian bisa berpikir seperti ini saat ada hal besar seperti ini terjadi? Apakah memiliki anak hanya main-main saja? Kau pembawa sial yang tidak setia.
Bagaimana ayah memilihmu masuk keluargamu? Benar-benar sial sekali. BBMO. Nyonya Mo. Kenapa kamu tidak bahagia? Ini untukmu. Halo, namaku Mo Yunsheng. Bagaimana denganmu? Namaku Sisi. Kenapa kamu ada di sini? Acara akan dimulai. Ayo kita cepat ke sana. Bekla Marie quitta Pergy. Kenapa bawa ke sini? Ibu belum makan, apa. Biar saja lapar. Orang sangat keras kepala, tidak bisa mengendalikannya. Tapi kalau terjadi apa yang bisa terjadi? Asalkan berita tidak sampai ke telinga bos, dia tidak punya dukungan dan tidak mampu berbuat macam-macam. Achui, tunggu sebentar. Jaga mulut kalian baik-baik. Kalau bos bertanya, tahu harus bilang apa, kan? Iya. Pergy là. Saya sudah masak sesuai menu Anda, tapi dia tetap tidak mau makan. Kinsheng. Kamu sibuk di hari ulang tahunku? Ayo hentikan kerja dan tiup lilin. Putri Su mengaku cinta Presiden Mo. Apakah anak itu juga bukan alasan terakhirku? Aku berharap dengan keberuntungan. Waktunya sadar sekarang. Di mana dia? Mungkin. Pergi jalan-jalan. Sejak pagi sudah pergi jalan-jalan. Mungkin dia kabur dari rumah. Tuan Mo. Pergi dan dapatkan dia kembali. Oke. Apakah Anda pikir ini akan mengubah apapun? Kekanak-kanakan. Pria yang baik. Selamat bekerja sama. Tuan Chen, kami tidak akan mengirim Anda ke sana. Semua tempat yang dikunjungi Nyonya sudah saya cari, belum ada kabar. Apa yang kamu pikirkan? Belakangan ini kenapa kamu selalu kelihatan tidak fokus? Lucy, kenapa lari-lari kemana-mana? Lucy, kenapa lari kemana? Kamu sakit ya? Maaf, salah orang. Gila. Kak Kinsheng. Apa yang kamu cari? Tidak ada apa-apa. Apakah aku gila? Kenapa aku terus memikirkan dia? Perjanjian perceraian ini, bukankah ini yang aku inginkan? Kenapa aku merasa begitu sakit? Kamu tergesa meninggalkanku. Untuk pergi ke Xiao Wenyu, kan? Montag Yunsheng. Berapa lama kamu berencana menyembunyikan hilangnya Lu Sisi dari aku? Aku belum mencarimu. Kamu sendiri datang ke sini. Apakah Lu Sisi kamu sembunyikan? Saya berharap saya yang menyembunyikannya. Kalau tidak, saya tidak bingung mencarinya sekarang. Kalau kamu tidak mencintainya, kenapa tidak lepaskannya, bahkan mengusirnya pergi? Haruskah orang saling mencintai untuk bersama? Saya akui saya bergantung padanya. Meskipun saya tidak mencintainya, tapi kepergiannya bikin aku agak tidak terbiasa. Bagaimanapun juga, kehilangan seekor anjing pun akan sedih. Pasti merasa sedih untuk sementara. Montag Yunsheng. Tentang memaksanya pergi. Aku tidak berencana memaksanya pergi. Kali ini dia bertindak di luar dugaan. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia mengandung anakmu. Apa kamu tidak punya rasa hormat dan cinta? Kamu sama Su Bening itu sebenarnya hubungan apa sih? Orang luar berpikir. Itu urusan mereka. Aku punya rencana sendiri. Rencana. Rencanamu melarikan diri dari kenyataan sambil mempertahankan keadaan, kan? Ada Su Bening sebagai cinta pertamamu. Ada sisi yang kamu suka. Benar tidak? Kebiasaan. Kebiasaan bisa diubah. Terkait semua yang dialaminya.
adalah akibat dari campur tangan dia dalam urusan orang lain. Karena dia memilih untuk pergi. Hormati keputusannya. Baik. Sebaiknya kamu buktikan dengan tindak jika ada kabar tentang Sisi. Jangan ganggu dia lagi. Tidak usah kamu ajari cara kerjaku. Jika kamu punya kepercayaan diri, Anda menjadi musuh keluarga Xiao. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan melukai Sisi lagi. Mengerti? Tambah orang. Temukan dia untukku. Kebiasaan memang sesuatu yang menakutkan. Lu Sisi. Lebih baik kamu lari jauh-jauh. Jangan sampai aku menemukannya. Penginapan ini adalah properti pribadi saya. Tidak ada yang bisa melacak jejakmu. Aku akan mendahului Mo Yunsheng. Dia seharusnya tidak akan curiga padaku. Saat terjebak dalam obsesi, kita sering mengabaikan banyak hal indah. Ke depan, aku tidak ingin bagian dari orang. Aku hidup untuk sendiri. Kamu gila? Apa perlu dipikirkan? Cinta tak akan kembali. Minum lebih sedikit kopi, tidak baik untuk perutmu. Aku membuat teh, sangat bergizi. Biarkan saja. Mengapa kamu memikirkannya lagi? Entah aku mengakuinya atau tidak. Lu Sisi. Ternyata tanpa sadar. Aku lebih peduli padamu daripada yang kusangka. Kebiasaan bisa diubah. Tapi lebih karena tak mau mengubah. Di sini ada kacang tanah. Aku tahu kok. Aku suka makan kacang tanah. Aku ingat kamu juga suka. Lihat betapa gugupnya kamu. Kupikir kamu mengira aku itu Sisi. Dia alergi kacang. Bagaimana bisa? Kamu tahu alergi masih makan. Saya juga gak tahu ada kacang di dalamnya. Selalu bingung dan gak bisa melakukan apa-apa dengan baik. Kamu mau kemana? Kenapa ke rumah sakit? Mau mati ya? Lu Sisi. Di mana sebenarnya? Aku tidak tahu apakah aku akan menyesalinya saat aku benar-benar meninggalkanmu. Wenyuge. Sudah terlambat sekali. Kok kamu ada? Operasi aborsi Anda. Saya menemukan petunjuk. Masuk dan bicara. Ini dokter melakukan operasi pada Anda. Saya teman sekelas Su Beining di luar negeri. Membantu Su Beisho melakukan hal yang tak layak disebutkan. Begitu aku menemukannya. Tiba-tiba dia menghilang secara misterius. Pasti Subenin takut ketahuan. Sengaja biarkan dia pergi. Apa rencanamu? Subenin bisa usirnya. Bisa menghubunginya lagi. Asal mereka kembali berkomunikasi, pasti bisa menemukan orang ini. Apa yang ingin kamu lakukan?
mengambil risiko. Biar Su Benin menghukumku. When you bro. Butuh bantuanmu. Lakukan apa yang kau mau. Aku selalu ada di belakang. Oke? Ya. Sayang. Mama pasti akan membalas dendammu. Wanita di sebelahnya itu. Mantan pacar misterius Mozong, Su Beining. Mantan pacar apaan? Ada rumor Mozong diam-diam menikah. Mereka sudah lama menikah. Karena konflik dengan keluarga Su. Belum mengumumkannya saja. Montag Zong. Lama tak bertemu. Silakan duduk. Tidak menyangka pertemuan terakhir kita kurang menyenangkan, kamu tetap mau bekerja sama dengan Mosi untuk proyek Xingyue. Saya ini pebisnis. Keuntungan diutamakan. Selain itu, proyek Xingyue ini tidak bisa ditangani hanya oleh Xiao Group. Ini dia. Su Beining. Penanggung jawab proyek Xingyue Mosi. Nona Su, sungguh senang bertemu dengan Anda. Kelihatannya, Nona Su akan segera menjadi Nyonya Mo. Saya cukup berada di sisi Yunsheng. Lihat penanggung jawab keluarga Xiao. Penanggung jawab kita. Dia akan segera datang. Mas Wenyu. Sudah datang. Xiao Wenyu. Bukannya kamu bilang tidak tahu dia di mana? Menggunakan waktu Mo dan Direktur Su untuk mencari orang. Beruntung kali ini. Sangat beruntung. Aku menemukan Sisi lebih awal. Dia mau datang ke perusahaanku membantuku. Lu Sisi. Kamu masih karyawan Mo Corp. Pemimpin proyek di Xiao Corp. Bisakah kamu menanggung biaya pelanggaran kontrak? Dipecat dari Mokor. Apakah Mo tidak tahu? Bagaimana bisa? Itu harus berterima kasih kepada Direktur Su. Waktu itu orang di bawah kirim hasil absensi. Lu Sisi absen sebulan. Menurut aturan perusahaan, sudah dipecat. Waktu itu kamu dinas. Biarkan mereka mengikuti aturan. Yunsheng tidak akan menyalahkanku, kan? Tentu saja dia tidak akan menyalahkan. Walau kamu membunuh atau dia akan membantumu Lu Sisi. Meskipun bukan karyawan Mosi, kamu milikku. Bosmo, beberapa kata sebaiknya jangan diucapkan, agar orang mendampingi tidak kecewa. Selain itu, kesepakatan cerai lama ku beri. Aku sama sekali tidak menandatanganinya. Jika kamu tak mau berpisah damai, aku bisa menuntutmu. Lu Sisi, sekarang kamu semakin berani ya. Setelah kehilangan anak, aku jadi melihat banyak hal. Aku ingin menjalani kehidupan baru sendiri. Proyek Xingyue sangat aku suka. Kalau mau tidak senang, aku bisa keluar. Tidak perlu. Proyek Xingyue akan di bawah tanggung jawabmu untuk perkembangan kerja bulanan. Kamu sendiri yang melaporkannya ke Moshi. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu. Semoga kerjasama yang menyenangkan, Direktur Su. Asisten Lin, segera siapkan sebuah mobil. Tinggal di apartemen. Kerja yang tak ada habisnya setiap hari. Apakah ini kehidupan yang kau inginkan, Lu Sisi? Ini adalah perkembangan perusahaan, layanan purna jual kami. Di atas adalah proposal kami untuk proyek Xinyu. Mari kita voting. Apakah proposal dari Direktur Sumoes Company atau dari Direktur Lu Xiaoes Company? Meskipun rencana Xiao lebih baik, tapi Su Beining adalah Nyonya Mo. Pasti harus memilih. Rencana Direktur Su lebih bagus. Ya, aku juga rasa rencana Direktur Su lebih baik. Aku juga berpikir begitu. Yunsheng, kalau semua orang bilang begitu. Serahkan saja pada Xingyue untuk persaingan yang adil. Biarkan Xingyue yang memilih. Yunsheng, jelas-jelas semua orang memilih aku. Kenapa lebih mendukung Lu Sisi? Rencana Xiao lebih menguntungkan 5% dibanding rencanamu. Kirim saja ke Xingyue. Sebenarnya membantu kamu.
Hanya ada rencanaku saja, kan sudah cukup. Kamu pikir Xiao Wenyu sudah mati? Baiklah. Bagaimana proses perceraian kamu? Kapan bisa benar-benar selesai? Saya tahu. Proyek ini, berikan perhatian. Lakukan dengan baik baru bisa bertahan di Mosi. Kak Yunsheng memberi petunjuk padaku. Harus jadi nyonya bos dipercaya. Kak Yunsheng, aku pasti akan berusaha keras. Aku tidak bisa bertanggung jawab hidup Benin. Hanya bisa membantunya menjadi mandiri sebagai kompensasi. Aku sibuk dengan proyek baru Sinue sampai lelah. Kamu juga tidak membantuku. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Aku tidak peduli. Hari ini kamu harus menebusnya dengan baik. Apapun yang ingin kamu makan, pesan saja. Aku ingin makan kamu. Benin. Tak terpikir bertemu kamu di sini. Benar-benar kebetulan. King Ting. Dulu mengandalkan bantuan jika ingin belajar ke luar negeri. Bahkan anak dari panti asuhan. Tak disangka kamu putri Su yang terpisah dari keluarga. Siapa yang begitu baik menyokongmu ke luar negeri, benar-benar melihat potensimu. Itu donasi anonim. Makanya kalian ini benar-benar beruntung dilahirkan bintang beruntung. Ini adalah Tuan Mo yang terkenal. Senang bertemu. Bagaimana kalau kita bertukar kontak? Pasanganku juga bekerja di bidang ini. King tidak dapat menjumpai hari ini. Bagaimana kalau kita janjian bertemu lain kali? Kak Yunsheng, aku tiba-tiba merasa kurang sehat, jadi aku pulang dulu. Sebelum diakui keluarga Su, Beining sudah belajar di luar negeri. Dari mana dia dapat uangnya? Zizi, selamat. Xin Yu klien yang sulit dihadapi. Semua orang menerima rencanamu. Juga terima kasih atas bantuan dari Wen Yu. Selamat ya, SIS. Siapa tahu dia pakai car kirang. Boski dari Sinue pemilih. Bukan hanya pilih rencana. Selera wanita juga cukup unik. Tidak terima Sinue puas dengan rencanaku. Puas dengan rencana. Atau lebih puas dengan kamu. Kamu belum tahu kan? Proposal diajukan anonim, Pak Direktur Su. Pikir semua orang seperti kamu. Pikir Kak Yunsheng dia menggertak aku. Masalah sudah selesai. Pergi ke Xingyue dengan Direktur Lu. Jangan kebiasaan. Aku tidak peduli, dia baru saja bilang begitu ke aku. Bantu aku marah padanya dong, Kak Yunsheng. Sissi. Sisi. Lu Sisi, kamu wanita penggoda. Sisi, kamu pucat. Aku antar kamu pulang istirahat, ya? Mau panggil Kisong lihat sebentar? aku baik-baik saja. Begadang mengerjakan rencana, jadi kurang istirahat. Jangan paksa diri. Pulang lebih awal, aku antar kamu. Permisi. Lu Sisi, kamu memaksaku. Sebentar lagi jam 7. Sudah hampir terlambat. Kenapa Su Beining belum datang? Tidak boleh mengecewakan. Baiklah, aku masuk sendiri. Lu Sisi, semoga berhasil. Pakemo. Dokter yang Anda cari untuk operasi istri Anda, dia muncul. Wanita ini adalah Beining. Benarkah dia? Pria ini terlihat familiar. Dia adalah sopir yang menabrak Nona Su dalam kecelakaan. Ternyata mereka saling mengenal. Sekarang bagaimana? Segera tangkap mereka. Cari tahu obat apa yang diambil Su Beining darinya. Di mana Lu Sisi sekarang? Segelas ini untuk Nona itu.
Tuan Qi. Halo, saya Lu Sisi. Perusahaan mengirim untuk mendiskusikan detail proyek dengan Anda. Lu Sisi. Kamu tidur dengan CEO Qi. Mana ada pria yang mau wanita seperti kamu yang gampang didapat. Lebih mengejutkan dari yang kudengar. Nona Lu memang secantik proposal yang dibuatnya. Silakan Dudu. CEO Qi, kalau Anda sempat, lihat kontraknya dulu. Kontraknya tidak usah buru-buru. Halo, ini minuman kalian. Kamu terlambat 1 menit. Tidak berlebihan kan kalau kamu minum 1 gelas sebagai hukuman? Kalau begitu saya angkat PAK Qi. Anda. Sudah saya cari banyak kali tapi tidak ketemu. Ternyata Anda sembunyi di sini. Pak Xiao benar-benar bercanda. Anda mau bertemu, pasti datang. Dengar-dengar orang Anda datang hari ini bahas proyek, dengan status seperti Pak Qi. Bagaimana mungkin saya tidak datang, Sisi? Istirahat dulu sebentar. Kenapa? Lu Sisi. Wanita Tuan. Ini tidak perlu Tuan Qi khawatir. Tuan Qi, di tempat resmi bisnis tidak membawa asisten? Tampaknya rumor bahwa Ketua Xin Yu ingin memberikan posisi kepada Putri Sulung bukanlah kebohongan. Camus. Jika Tuan Qi sampai gagal dalam proyek Xin Yu, saya khawatir tentang perusahaan. Bukan masalah yang mudah dijelaskan. Seiya me menturunant. Proyek ini baik-baik saja. Berikan Seiya kontrak. Seiya kan segera tanda tangan. Mari, General Manager Qi. Nona Lu. Proyek nanti juga harus bergantung padamu. Su Beining sudah menunggu kamu untuk bergerak. Tidak disangka kali ini lancar. Terima kasih bantuanmu, Saudara Wengyu. Saya mengirim anggur untuk diuji. Su Beining tidak akan lolos. Ada hal yang ingin aku katakan padamu. Apa? Ketika saya melacak dokter palsu, orang melacak diam-diam. Harus mencari seseorang. Maksudmu? Montag Yunsheng. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak sepenuhnya percaya pada Su Benin seperti yang kamu pikirkan. Kamu tiba-tiba membelanya. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tapi aku menyadari. Aku tidak bisa memberikan kebahagiaan yang kamu ingin, tapi dia bisa memberikannya padamu. Wengyu. Kalau dia bisa memberimu kebahagiaan, aku bisa membuatmu tahu dia bukan orang jahat. Ternyata Tuan Xiao suka ambil sisa orang lain. Ternyata Tuan Xiao suka ambil sisa orang. Aku malah membela dia. Tuan Montag. Silakan hormati sedikit. Sisi bukan benda, cinta. Bukan sesuatu yang bisa kamu hina. Hina. Sampai saat ini, dia masih istri saya. Dia bermesraan dengan pria lain. Apakah aku merendahkan dirinya? Atau merendahkan diri sendiri? Su Beining duluan mengungkap kasih sayang. Kenapa sekarang menuduh lagi? Su Beining tidak seperti pikiran. Hanya menyelamatkanku saat kecil. Aku tak mau dengar penjelasan. Kita akan bercerai. Apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan... Siapa bilang kita bercerai? 3 tahun janji kamu tentukan. Bagaimana jika aku berubah pikiran? Maksudmu apa? Kamu ingin bercerai, aku tidak setuju. Jangan harap bebas dan ikut aku. Montag Yunsheng. Kamu tidak menghargainya. Akan ada orang yang menghargainya. Ini kesempatan terakhirku untukmu. Mau kemana sekarang? Pulang. Kamu tahu di mana rumahku? Penginapan sederhana kamu juga disebut rumah? Tiba-tiba kamu datang. Jangan-jangan khawatirkan aku ya? Jangan GR. Khawatir kamu tidak bisa atasi Boski, mau grup ikut malu. Kalau kamu bilang begitu, ya sudah. Jangan sering-sering kelihatan kamu merangkul pria lain. Terutama Xiao. Kamu tidak cemburu padanya. Aku memberi peringatan. Kenapa? Kamu kenyang di luar sana. Jadi dingin?
Kamu tidak bisa bicara baik-baik? Sisi. Maaf. Kamu yang lembut semalam. Di masa lalu muncul berkali-kali dalam mimpiku. Sekarang aku tidak punya penyesalan lagi. Bertekad balas dendam untuk anakku. Setelah malam ini jadi tahu. Balas dendam tak ada gunanya. Anakku tidak kembali. Aku tidak bisa jadi ibu lagi. Mo Yunsheng, aku mencintaimu. Selamat tinggal. Bisakah aku menemukanmu sekali lagi? Akan bisa menemukanku kali kedua. Tetapi sebelum itu, aku akan menuntut keadilan untuk anak kita. Maaf Tuan Mo. Bertemu Nona Su. Orang itu terlalu licik. Aku tetap membiarkannya lolos. Bagaimana kalian bekerja? Meskipun dia lolos. Ada yang didapatkan darinya secara tak terduga. Myanmar, Thailand. Nona Lu dibius dan dipindahkan, bukan kecelakaan operasi. Untuk sebuah grup bekerja untuk rantai pemindahan organ biasanya transplantasi organ, operasi pengangkatan rahim. Kali ini mungkin pekerjaan pribadi dari kenalan. Kenalan. Apakah Anda merasa bekas luka ini sangat familiar? Pelanggan mereka memiliki ciri khas, metode penjahitan menghasilkan Bekas luka ini. Ada juga di tubuh bening. Artinya, kebetulan, Nona Su tahun itu. Katatin Kellywer Nedjeri, apakah itu sebelum dia diakui kembali oleh keluarga Su? Su Bening pernah pergi ke luar negeri di awal tahun? Baru tahu. Dia tidak punya catatan bantuan. Tidak ada catatan pendapatan besar wajar. Ini laporan pemeriksaan fisik Nona Su dari Dr. Ki, kehilangan satu ginjal. Artinya, dia mungkin menjual ginjalnya. Membiayai studi di luar negeri. Ada kemungkinan seperti itu. Su Beining menjual ginjal. Mengenal jaringan perdagangan organ ilegal. Dan bekerja sama dengan mereka. Membahayakan Sisi. Proyek Xinyu ditandatangani. Lu Sisi juga pergi ke bandara. Bagus, kelihatannya berhasil. Kapan sih bayar sisanya? Aku sedang mengumpulkan uang. Sebentar lagi akan kuberikan padamu. Tunggu sampai aku jadi Nyonya Mo. Masa nggak punya uang? Di mana Sisi? Ah. Kok kamu bisa tenang sih? Apa yang bikin kamu begini? Sepertinya kamu tidak tahu dia pergi kemana. Aku tidak mempercayakan Sisi padamu. Aku datang mencarimu untuk menyusun petunjuk dan menemukannya. Harus diakui. Aku tidak memahami dia sebaik kamu. Jadi aku ingin kamu memberi petunjuk tentang kemana dia pergi. Aku hanya orang luar. Bagaimana mungkin aku lebih memahaminya daripada yang tidur di... Pernikahan kami awalnya tidak begitu baik jadi. Selama bertahun-tahun aku memahami masa lalunya. Sampai dia pergi. Tidak punya petunjuk kemana dia pergi. Seandainya tahu lebih awal, mengapa harus dimulai? Seandainya tahu lebih awal, mengapa harus dimulai? Apa gunanya menemukan dia? Kalau dia pergi tanpa suara, berarti dia tidak ingin diganggu oleh kita. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Aku hanya ingin memastikan dia aman. Mata buaya. Untuk siapa kamu berakting? Sudah memulai hidup baru. Tidak muncul adalah cara terbaik mencintainya. Kumohon. Ah. Kumohon. Presiden grup Mo yang terhormat juga meminta bantuan. Saya juga kurang mengerti. Mungkin kalau kita mulai dengan cara lain, situasinya akan berbeda. Apakah kamu takut merubah pendapatmu? Langsung menyimpulkan Sisi adalah orang jahat. Menganggap dia tidak layak mendapatkan penghormatan dan cinta selama 3 tahun. Apakah kamu tidak tahu seperti apa dia sebenarnya? Wang Chai.
Betul. Ingin membawa Sisi pergi tapi berharap dia bisa mengejar kebahagiaannya. Kamu tidak bisa menyalahgunakan cintanya hanya karena dia suka padamu. Kamu bicara begitu sekarang ada gunanya? Tidak menemukan dia tidak ada gunanya. Apa kamu punya petunjuk tentang keberadaannya? Saya hanya tahu sedikit tentang dia. Umur 7 atau 8, saya sekolah di luar negeri, pulang saat liburan. Selama saya tidak ada, ibunya meninggal. Ayah menikah lagi. Dia ditinggal sendirian di panti asuhan dan mengalami banyak kesulitan. Saya baru tahu semua ini kemudian. Bukannya dia punya ayah kandung? Kenapa pergi ke panti asuhan? Kenapa berisik, seperti wanita yang berteriak? Wanita berteriak, apa kamu lakukan sebelumnya? Tanpa bantuan ayahku, kamu tidak akan sukses. Mungkin kamu sudah meminta-minta demi perempuan itu, kamu tidak peduli keluarga. Pernah pikirkan anak-anak? Pernah pikirkan saya? Aku benar-benar buta. Orang tua Sisi juga menikah dengan alasan bisnis. Tampaknya harmonis di luar, tapi banyak konflik di balik layar. Bayu, jangan merasa terlalu mulia. Kita hanya saling memanfaatkan. Apa salahnya jadi lebih baik dari tua kucel? Bisa lanjut, tidak, cerai. Cerai saja, takut apanya? Nanti aku pasti nikah dengan orang yang aku sangat-sangat suka. Ibunya meninggal karena sakit hati. Ayahnya cepat menikah lagi dengan cinta pertamanya. Ayo sini, Dia benci ibu tirinya, hampir menyebabkan ibu tirinya keguguran. panggil mama. Kau bukan ibu saya. Ibu Seya Anya Satu, Camus Oran Ketiga. Lucizi, Maaf, saya tidak tahu. Ayah, saya tahu saya salah. Aya, Jean-Gant Ingalcan Seya. Aya. serahkan padamu. Ayah, ayah. Ayahnya karena hubungan ibunya. Makanya tidak terlalu suka karena marah sekali. Dia dipindahkan ke Yayasan Bahe. Yayasan. Iya. Aku harus pergi ke yayasan untuk melihat-lihat. Ini adalah yayasan tempat Sisi pernah tinggal. Kalian teman-teman Sisi ya? Aku lama tidak melihatnya. Dulu, datang ke sini bukan berarti dia ditinggalkan. Ayahnya adalah temanku. Anak tidak penurut, mau ditempatkan di sini untuk belajar. Aku sebenarnya sudah menasihatinya agar tidak begitu, bisa melukai hati anak, tapi dia bersikeras ingin melakukannya. Aku cuma berpikir, biarkan anak-anak di sini bermain dengannya juga bagus. Agar tidak bertengkar dengan ayahnya di rumah. Ini adalah Sisi. Dia dulu tidak begitu penakut dan ragu-ragu. Sejak ditinggalkan oleh ayahnya, dia jadi penurut, pengertian, patuh. Sangat pandai menyenangkan orang. Sulit mempercayai orang lain. Kamu pengecualian. Namun dari hasilnya, tidak ada yang berbeda. Akan ada yang berbeda. Sebaiknya, Kepala rumah sakit. Su Bening atau Chen Xiaobei. Dia juga berasal dari sini? Bagaimana kamu tahu Xiaobei? Saat Sisi di sini. Dia bermain paling baik dengan dia. Sisi bermain, terluka, pulang. Hubungan Panyadi Renggang. Xiaobei meninggalkan panti asuhan setelah dewasa. Sudah diakui oleh grup Su. Apakah Anda ingat kepergiannya studi luar negeri? Mungkin 2-3 bulan setelah pergi dari sini. Tidak terlalu ingat. Mungkin waktu itu sudah berhubungan dengan grup Su. tapi menurut catatan, Presiden Grup Su bertemu dengan Su Beining selama 2 bulan dan kemudian mengakui silsilah uang. Itu seharusnya tidak diberikan oleh Su. Siapa orang ini? Dia adalah juru masak di bekas panti asuhan. Sepertinya itu disebut Chen Shan. Kemudian, karena perjudian. Dipecat karena penggelapan. Itu dia. Siapa yang memintamu datang? Bukankah sudah kubilang aku akan memberikannya padamu saat aku punya uang? Saldo disepakati sebesar 1 juta. Menunda lagi dan lagi. Aku tidak bisa menunggu lagi, jadi datang menemui kamu. Cari uang juga butuh waktu. Pikir aku mesin ATM, ya. Waktu kamu minta bantuan kenapa nggak bilang nggak punya uang? Ada keluarga Su dan keluarga Mo. Camus menipuku. Aku sarankan kamu cepat pergi sekarang. Kalau kamu tidak marah. Jangan harap mendapatkan 1 sen pun.
Benar-benar tidak mengenali orangnya. Aku dulu di penjara bertahun-tahun. Agar kamu menikahi orang kaya. Beraninya kamu. Kamu masih berani ngomong. Gara-gara kecelakaanmu, tidak akan menghabiskan 3 tahun sia-sia, hampir kehilangan nyawa. Kapan kamu menikah dengan Tuan Mo? Kalau kamu benar-benar tidak punya uang. Aku pergi cari Mo Yunsheng juga bisa. Ini 10 juta ambil dulu. Sisanya dalam sebulan akan saya kasih, ambil duitnya dan cepat pergi. Tanpa instruksi saya jangan muncul. 10 juta ini. Anggap saja bunga buat saya. Ingat kamu masih utang saya 1 juta ya. Penepu. Halo Pak Liu. Saya punya uang sekarang. Ayo main judi. Siapa berani ikat aku? Siapa? Ku tahu siapa aku. Masih ingat siapa aku? Mo, Pak Mo. Lama tak jumpa. Lupakan basa-basi. Tentang kecelakaan 3 tahun lalu. Masih ada yang belum kau akui? Yunsheng, kamu pulang cepat hari ini ya? Tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Katakan apa? Katakan aku mencintaimu. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Kamu tahu kan? Aku paling benci kebohongan. Kenapa sih? Ada masalah di kantor, pulang agak telat. Ini bukan bohong Ken. Aku ketemu Chen Shan hari ini. Dia menipu kamu. Chen Shan mengatakan, kecelakaan mobil 3 tahun lalu direncanakan oleh Anda. Untuk menyalahkan Lu Sisi. Itu hanya sebuah kecelakaan. Terluka parah. Percaya apa yang dikatakannya? Itu seorang penjudi. Mengandalkan hubungan dengan ibu kandung, dia menipu dan menggelapkan banyak uang selama bertahun-tahun. Entak disalahkan. Yang menyalahkan hal itu pada Lu Sisi bukanlah aku. Sebenarnya aku juga merasa sedikit aneh dengan kecelakaan waktu itu. Ketidaktahu, kan? Aku dan Sisi punya sedikit hubungan waktu kecil. Meskipun dia benci padaku, tidak mungkin dia berniat membunuhku. Tapi ibu tiriku sangat yakin. Orang yang dikirim Sisi mencelakaiku. Dulu aku mempercayainya, tapi sekarang bisa jadi itu trik liciknya. Kau bilang semua ini diatur oleh Nyonya Su. Dia selalu meremehkan statusku. Berpikir anak haram tidak pantas masuk keluarga Su, tapi anak dia lahirkan jadi sampah. Selama bertahun-tahun saya berusaha meningkatkan kemampuan diri. Agar ayah merasa saya punya nilai yang bisa digunakan. Seperti yang saya harapkan, mungkin itu sebabnya dia merasa terancam dan ingin menyingkirkan saya. Situasi kamu benar-benar penuh bahaya ya. Tanganmu dingin sekali. AC terlalu dingin. Untung cepat dan berpikir cepat meskipun hari tidak. Su Bening, saya sudah memberi kamu kesempatan. Selanjutnya, kamu harus menanggung akibat dari pilihanmu sendiri. Tuan Mo. Apakah mau baru saja menambahkan bisnis bunga? Hari ini hari Valentine. Pak Mo, Anda pesan bunga? Hari Valentine. Kamu sudah pulang. Hari ini hari Valentine. Harus ada rasa seremonial. Aku siapkan hadiah untukmu. Hari Valentine bagi orang yang saling mencintai. Kamu siapa? Saat kamu baik padaku, terima saja dengan baik. Pak Mo. Pesan 99 mawar. Anda mau kirim ke Su Bening. Pak Yunsheng, Nona Su. kok kamu di sini? Pak Mo ada urusan mendadak. Dia suruh saya kirim bunga.
Semoga Anda senang. Ada apa sebenarnya dengan Yun Sheng? Sampai hari Valentine pun tidak bisa bersamaku. Jejak kehidupan seseorang biasanya juga mencerminkan aktivitas psikologisnya. Barang yang ditinggalkannya. Mungkin ada petunjuk mengenai kemana dia pergi. Dia masih menyimpan barang ini. Berkali-kali aku berdoa agar kamu kembali melihatku. Ternyata kamu memang ada di sini. Ikutlah aku pulang. Lepaskan aku. Kita sudah bercerai. Kamu satu-satunya Nyonya Mo. Aku pakai uang tunai sepanjang jalan, sewa penginapan kecil sepanjang. Bagaimana kamu menemukanku? Tertulis di buku harapanmu. Aku cari di tempat lain, tinggal di sini. Kamu membongkar barang-barangku. Aku tidak bisa membedakan benar dan salah. Tidak percaya padamu, sering menjadikanmu sedih. Kamu Mo Yun Sheng, kan? Pasti benar. Kamu orang sombong. Bagaimana bisa ucapkan kata-kata itu? Karena orang itu adalah kamu. Beneran mau aku kembali? Minta sama aku. Tolong kembali sama aku ya. Sudahkah kamu berpikir, apakah karena tidak bisa jelasin ke kakek atau publik menuntut perpisahan yang lebih baik? Atau hanya karena kamu terbiasa aku urus semuanya? Kamu belum jelas berpikir. Tunggu sampai kamu temukan alasan yang bisa meyakinkanku, baru cari aku lagi. Berkali-kali bilang pada diri sendiri. Asal dia aman dan bahagia itu cukup. Tapi kenapa pas lihat dia? Masih nggak bisa tahan pengen dia kembali ke sisimu ya? Tuang minuman. Pak, Anda sudah minum terlalu banyak. Perlu saya antar pulang? Tuang minuman. Oke. Memang nggak boleh ketemu. Ketemu langsung harus berhenti. Aku sudah siap memulai hidup baru, kenapa dia harus muncul? Mo Yun Sheng, minum sebanyak ini, kamu gila ya? Aku juga seperti itu sama dia. Apa yang membuatmu berpikir dia akan kembali padaku? Dia dulu begitu jahat padamu. Kamu masih bisa goyah. Apa kamu punya kecenderungan menyakiti diri sendiri? Seorang pria tampan sendirian nih. Ayo minum bareng saya. Minum 1 gelas saja. Ayo, cuma 1 gelas. Ayo, minum. Ikut aku.
Sayang. Jangan pergi. Jangan pergi. Mo Yunsheng berpura-pura tidak berguna. Sayang, kamu benar-benar tidak mau aku lagi? Istrinya, khawatir tidak tahu menghubungi keluarganya. Ah bukan istrinya, bukan itu. Di dada kiri kamu ada yang berwarna merah. Oke, aku istrinya. Aku benar-benar kalah kamu. Itu sungguh menyebabkan masalah bagi orang-orang. Aku akan meminta asisten khusus Lin untuk menjemputmu. Istri. Aku tahu aku salah. Aku sangat merindukanmu. Mo Yunsheng, ini pertama kalinya kamu bilang kamu merindukanku. Tidak, ini peluru dilapisi gula. Orang tanpa cinta tanpa kelemahan. Orang tanpa kelemahan lebih bebas. Cinta itu berharga. Kebebasan lebih berharga. Bagi pria itu penipu. Yang aku katakan semuanya benar. Minumannya lemah, masih mau mabuk dulu. Setelah kamu pergi, rasanya kosong di hati. Tak ada yang bisa isi. Mungkin ini karmaku. Dulu kamu yang selalu kejar aku. Sekarang malah aku yang kejar kamu. Sepertinya jarang ada kesempatan untuk tenang melihatmu. Kamu selalu waspada padaku. Tidak berniat buruk. Tapi coba berpikir dari sudut pandang lain. Dipisahkan dari pasangan dan menikah tanpa cinta. Bahkan sampai menyakiti orang, aku mungkin gila darimu. Tapi sekarang semuanya sudah dibuktikan tidak bersalah. Sebenarnya aku juga sangat merindukan, bahkan saat belum bertemu, aku sudah memikirkanmu. Menurutmu apakah kamu lebih banyak merasakan keterikatan? Atau lebih banyak cinta? Ini kebiasaan. Ini cinta. Hanya kamu. Kamu sudah meninggalkanku sekali. Tidak akan ada yang kedua kali. Aku hanya pergi cuci muka. Lalu, keluar ruangan ini, tetap jauh dariku. Aku memang belum memaafkanmu. Tapi aku bisa beri kamu kesempatan lagi. Serius. Kamu peluk terlalu erat, aku sesak napas. Terima kasih, Sisi. Tapi aku sulit dibujuk, siapkan dirimu ya. Dengan senang hati. Saat ini kontraknya seperti ini. Pak Mo, ada yang perlu ditambahkan? Silakan duduk. Silakan bicara. Tadinya merasa proyek itu tidak terlalu penting, setelah hilang baru menyesal. Adakah cara untuk memperbaikinya? Kalau itu proyek, kita harus menyesuaikan tawaran untuk menunjukkan permintaan maaf, lalu berikan manfaat lebih kepada pesaing lain. Saya pikir masih ada sedikit harapan. Dia. Pihak lain tidak terlalu tertarik dengan iming-iming ini, ada ide lain? Kalau Yang and Maksud Orang. Anda berpikir, Anda baru menghargai setelah kehilangan. Jika membuat pihak lain merasakan kehilangan, mungkin hasilnya akan tak terduga. Ide apa itu? Itu malah menjauhkan orang. Kamu khawatir Nona Lu, kan? Sudah tahu, masih tanya. Nona Lu sudah terima banyak kesulitan.
Apa solusinya? Buat pelakunya membayar. Tuan Su, Tuan Mo sedang rapat. Kamu tidak tahu siapa saya? Biar saya masuk. Biar saya masuk. Ada apa ini? Kak Yunsheng, kamu pulang dari perjalanan bisnis, tidak membiarkan aku bertemu dengan Direktur Su menghalangi, sudah melampaui batas. Maaf, Pak Mo. Itu Tian-Tian. Asisten Lin. Pergi ke bagian keuangan. Asisten Lin punya tanggung jawab terhadap keluarga. Ambil bonus 1 bulan. Baik. Yunsheng sebagai PA. Aku hampir nggak pernah lihat. Tentu saja sibuk urusan hidup. Maksudnya APA? Yunsheng, aku merasa seperti sedang bermimpi. Kalau begitu nikmati saja sampai kamu terbangun. Selamat siang, Nyonya. Kiriman cepat untuk... Terima kasih. Jangan lupa berikan 5 bintang ya. Sampai jumpa. Mo Yunsheng, ini kejutan untukku? Harus datang, atau akan melewatkan pertunjukan bagus. Apa maksudnya? Gaun siap untukmu. Kamu selalu jadi pemeran utamaku. Bagus enggak? Pakai apapun tetap kelihatan bagus. Aku mau pesta pernikahan yang paling megah, semua orang dari keluarga bergengsi harus hadir. Tentu. Tanpa kamu bilang pun aku akan undang mereka. Bang Yunsheng. Ngajak aku ke sini ngapain? Pesta pertunangan disiapkan untukmu. Semua orang sudah menunggumu. Benarkah? Aku menanti momen ini. Aku juga membayangkan adegan ini berkali-kali. Tapi sekarang, semua ini terlihat seperti lelucon. Bu Sisi. Apa maksudmu, Yunsheng? Mo Yunsheng, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan? Apa anak itu begitu mengancammu hingga kamu perlu repot-repot menyingkirkannya? Kamu menyelidiki aku? Iya. Aku menyelidikimu. Karena aku merasa semakin tidak mengenalmu. Mungkin aku salah mengenal orang. Tidak pernah melihat siapa dirimu. Kita sebenarnya sama. Bukankah begitu? Kenapa harus bersikap seolah-olah bersih? Aku bisa menipu kalian, tapi tak ada satu dari kalian yang bisa menghancurkanku. Kita sama sekali bukan orang yang sejenis. Setidaknya aku tak akan menyakiti yang tak bersalah. Tak bersalah. Anak itu menghalangiku, jadi dia harus lenyap. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak bisa menahan diri untuk memberitahumu lebih awal. Kalau tidak, kamu Lu Sisi. Sudah jadi orang tidak berguna. Kau tidak tahu malu. Kalian bersekongkol untuk mempermainkanku. Aku pernah sangat mencintaimu. Meskipun ada anak itu. Lu Sisi tidak mengancam kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Cintailah aku. Akuilah, kamu sebenarnya belum belajar cara mencintai. Cintamu padaku cuma alasan melawan keluargamu. Kamu anggap semua orang sebagai alat. Termasuk dia, Lu Sisi. Apa hakmu mengatakan kamu mencintaiku? Lihatlah, inilah yang kamu sebut mencintaiku. Kamu terobsesi dengan tubuhnya. Namun kamu berkata mencintaiku. Orang yang kucintai hanya Sisi. Dia satu-satunya Nyonya Mo. Pak Su. Apakah Anda dan Pak Mo putus?
Kerja sama dengan Mo terganggu sepenuhnya. Apa artinya bagi Su? Pak Su, tolong. Pak Su, Pak Su, tolong beri tanggapan. Subna. Aku sangat percaya padamu, merawatmu sebagai pewaris. Apa yang sudah kamu lakukan? Pak Mo mempertimbangkan hubungan lalu dan tidak menuntut. Tapi keluarga Su tidak bisa kehilangan muka. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Su. Balikan kartu, rumah, dan mobil. Dari mana asalmu, kembali ke sana. Apakah kamu benar-benar harus bersikap kejam seperti ini, Mo Yunsheng? Su Benin. Kau sudah lakukan banyak hal buruk, berani muncul di depan. Sisi. Kau memang tetap bodoh seperti biasa. Tidak heran kau ditipu oleh Yunsheng berkali-kali. Apa maksudmu? Sebenarnya kau tidak bisa benar-benar membenciku karena pembunuh anakmu adalah Mo Yunsheng. Kisong tidak memberitahumu agar kau tidak hamil. Yunsheng rutin suntik KB. Kamu supaya tidak makan pil KB. Tapi tidak bisa hamil anak yang sehat. Aku ini peduli kamu, nanti cerai harus dukung anak sakit. Dengar saja aku sudah merasa kasihan. Nona Lu. Meskipun Yunsheng sempat menggunakan suntik KB. Namun beberapa tes kehamilan, anaknya sehat, kamu menantikan dan peduli pada anak itu. Aku juga sangat menyesal dengan kejadian selanjutnya. Sisi, kamu di mana? Tentang suntik KB. Kita ketemu aja baru bicara. Apa yang dijelaskan lagi? Bukan, itu pembelaan. Maaf. Tapi itu sudah dulu. Masa lalu diabaikan? Jika bukan Su Bening bilang, kamu mau sembunyikan ini? Sisi. Kamu berencana menyembunyikan ini selamanya? Sisi. Asisten Lin, sepertinya ada masalah dengan Sisi. Tolong cek lokasi ponselnya. Ponsel tertinggal. Ada kamera pengawas di sekitar sini. Cari tahu dia pergi kemana. Pastikan dia ditemukan. Sisi, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Barang sudah siap? Kamu yakin ingin melakukan ini? Bukankah kamu bilang aku sangat penting bagi Mo Yunsheng sekarang? Aku ingin lihat seberapa pentingnya aku. Wenyu kakak. Harus beri dia petunjuk. Monitor Mo hanya punya resolusi seperti ini. Sinkronkan rute mobil ini ke saya. Selamat untuk Anda dan Sisi sudah kembali bersama. Dia diculik, saya mencari mobil. Apa maksudmu? Jangan panik. Sudah cek lokasi ponsel. Ponselnya tertinggal, dapat melacak sampai lokasi kecelakaan. Saya pernah memberikan dia gelang pemantau yang ada lokasinya. Kirimkan akun dan kata sandinya. Baik. Ingat ikat saya longgar nanti. Kalau dia nggak bisa menemukan, saya masih bisa selamatkan diri. When you go. Lokasinya hilang. Su Beining. Kenapa lakukan ini pada saya? Kenapa? Dulu kita teman baik. Kenapa jadi seperti ini?
Teman. Apakah aku pantas jadi temanmu? Takdir pernah mengatur kita bersama. Aku bahkan sempat berpikir kita sama. Saling menggeber dalam kesedihan. Halo, Pak. Halo semuanya, Sisi, ayahmu telah datang menjemputmu. Pergila Bersamania. Ini untukmu, jangan lupakan aku ya. Sampai kamu bilang kamu mau pergi. Ayo kita pergi. Baru aku menyadari. Oh, kita memang berbeda. Bermain petak umpet. Baiklah, kamu cari aku dulu. Oke. Aku mulai menghitung ya. 3. Aku tidak terima. Kenapa kita yang sama-sama ditinggalkan, kebahagiaanmu begitu mudah diraih? Sementara aku hanya bisa menemukannya di sudut yang suram. Bahkan identitasku tidak bisa terlihat. Tahukah kamu apa yang telah kualami demi mendapatkan segalanya? Segala usaha keras yang kuberikan dengan mudah kamu rebut begitu saja. Kenapa? Kamu seharusnya tidak kembali lagi. Kehadiranmu membuat kegagalanku semakin terlihat konyol. Jadi dalam akhir yang sudah kamu rencanakan. Hilangkan jejakmu. Su Beining. Jangan terus membuat kesalahan. Siapa bilang ini salah? Aku sedang memperbaiki kesalahan. Seharusnya kau mati di api panti asuhan itu. Yunsheng menanggung akibat untukmu. Dia menganggap orang yang menyelamatkannya sebagai aku. Benar-benar tak terburak. Su Beining. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Su Beining. Su Bening, kamu gila. Su Bening, kembali. Kembali, Su Bening. Su Bening. Aku melihatmu. Cepat keluar. Ayo cepat keluar. Aku masuk. Kenapa belum datang menemuiku? Saya sudah sampai. Di mana orangnya? Sisi, kamu ngapain? Mendengar ada orang di dalam. Ada listrik, guru tidak mengizinkan masuk. Akan cari guru. Benin. Seyatidak akan cari guru. Masuk atau tidak ya? Kenapa Benin belum datang? Ah, terserah. Kakak-kakak. Apa kamu baik-baik saja? Kakak. Kakak. Sisi. Yunsheng. Mo Yunsheng. Aku menyelamatkanmu dari api. Sekarang giliranmu menyelamatkanku. Sisi. Ternyata orang itu adalah kamu. Selalu kamu. Aku tidak akan biarkan kamu dalam bahaya. Aku terbatu karena asap demi menyelamatkanmu. Kamu harus bertanggung jawab. Kena asap lagi. Aku bilang tidak ada yang peduli denganku. Xiao Wenyu, apa kamu di sini? Tanya dia.
sudah kembali. Lu Sisi. Kenapa? Saya sudah lama terpapar asap, tapi tidak seperti kamu. Pusing sekali. Mau minum sup iga lotus. Saya suruh Bu Chen buatkan. Saya mau kamu yang buat. Berani buat, berani minum enggak? Saya buat, kamu minum saja. Tidak beracun. Kenapa piyama ada di sini? Piyama apa? Aku sangat merindukanmu, Sisi. 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 Aku tahu di mana piyamaku sendiri. Saat aku tidak di sini, kamu tidak memegangnya sambil mengingatku, kan? Mungkin kamu lupa menyimpannya. Dulu aku nggak punya hak menginap di kamarmu. Karena Anda mengunjungi istana saya. Jangan pergi. Kembali membuat keributan seperti ini. Sialan, benar-benar. Kamu benar-benar pembawa sial. Aku yang membawanya kembali. Tidak akan pergi lagi. Kamu makan obat yang salah. Saya sekarang sangat sadar. Semoga kamu juga sadar, jangan lagi melakukan hal-hal yang merusak hubungan kita, oke? Benini di mana? Bukannya kalian mau menikah? Dia punya urusan yang lebih penting. Mana bisa kamu dorong aku, tidak hormat pada tuanmu. Tuan bilang. Dia mengadopsi kamu dari panti asuhan. Dia bisa mengusir kamu kapan saja. Hari ini sudah terakhir. Kalau kamu tidak pergi, aku harus pergi. Jangan buat susah kita para pekerja. Kalian penipu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Nona Su. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang menuduhmu penahanan ilegal, ikut kami. Saya tidak melakukan ini. Punya bukti? Tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kenapa kamu tidak ke kantor? Saya mengambil cuti tahunan. Sesuatu terjadi di kantor? Tidak apa-apa, mari kita pergi kencan. Aku belum ganti baju. Aku bermimpi tentang skenario ini, sehingga berada di dalam terasa seperti sedang Jika ini mimpi, maka kita jangan pernah bangun. Nona Lu Sisi. Maukah kau menikah denganku sekali lagi? Kalau ini terakhir kalinya, aku rela. Hal yang belum selesai didaftar. Kita masih punya seumur hidup untuk melakukannya. Selama aku tidak ada, apa yang aku lewatkan? Itu sudah tidak penting lagi. Asal akhirnya baik. Anak cucu punya keberuntungannya sendiri. C'est la Maya. Selamat. Terima kasih selalu serius. Selamat ya. Dr. Qi. Terima kasih perhatiannya. Aku dan anaknya Yunsheng ingin menjadikanmu Itu sudah sembuh. Selamat ya, selamat.
Toas. Kenapa? Mau ngapain? Menjadi tuan rumah. Sayang, Jangan ganggu, aku sibuk nih. kamu udah beberapa hari nggak pulang gara-gara proyek ini. Bikin aku sendirian di rumah. Kejam banget sih. Jangan terlalu pilih kasih dong. Waktu kamu sibuk, aku nggak pernah ngomelin kamu. Udah jadi suami harus lebih dewasa sedikit. Suami yang dewasa dan bijaksana, aku punya kabar baik buat kamu. 30% saham, ibu tiri saya pasti sakit hati. Anak perempuan yang hanya menghabiskan uang itu vampir baru apa? Anak saya yang seharusnya jadi penerus. 30% saham? Kenapa nggak kasih aja seluruh perusahaan ke dia? Mo adalah pemegang saham terbesar Lu. Mereka bersatu, aku sebagai ayah kandung nggak bisa lawan mereka. Bawa kabar baik. Kabar apa? Dia sudah kembali.